Shalom, salam sejahtera kepada Bapak Ibu, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk bangun dan melanjutkan aktivitas kita. Pada hari ini mari kita bersama menyiapkan hati kita untuk merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita menjalani hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam satu minggu ini. Pada pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami agar kami mengerti firman Tuhan dan agar Allah Roh Kudus juga boleh memberikan kami hikmat agar kami dapat menghayati pengorbanan Kristus dalam masa-masa Jumat Agung dan Paskah ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas 23 ayat 50-56. Judul perenungan hari ini akan saya beri judul Berani Berkorban. Namun saya hanya akan membacakan dari ayat 50-53 saja. Demikianlah firman Tuhan. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengamatinya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang bukan hanya membacanya, tetapi yang melakukan firman Tuhan dalam hidup mereka. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membicarakan mengenai Jumat Agung, maka hal yang mungkin muncul dalam pikiran kita pertama kalinya adalah pengorbanan. Di dalam bahasa Inggris, pengorbanan itu disebut sebagai sacrifice. Namun di dalam bahasa Latin ternyata akar makna dari pengorbanan itu adalah untuk menjadikan sesuatu kudus. Sehingga ketika kita melihat pengorbanan Kristus itu, semua merupakan upaya Allah agar kita menjadi kudus dan yang digerakkan dengan kekuatan kasih-Nya. Namun tentunya yang tidak boleh kita lupakan, pengorbanan itu memiliki objek yang harus dikorbankan. Nah, berangkat dari pembahasan mengenai pengorbanan, mari kita alihkan fokus kita sekarang kepada Yusuf dari Arimatea. Di dalam kitab Injil, sedikit sekali data dan informasi yang didapatkan tentang Yusuf dari Arimatea ini. Bahkan data tentang Yusuf dari Arimatea hanya bisa kita dapatkan sewaktu momen kematian Tuhan Yesus. Kita dapat mengetahui beberapa hal, yaitu Yusuf adalah murid Tuhan Yesus. Kemudian ia adalah seorang yang memiliki kedudukan dalam anggota majelis besar yang menjatuhi hukuman mati kepada Tuhan Yesus. Tetapi ia juga terang-terangan menentang keputusan mereka. Lebih ekstrimnya lagi adalah Yusuf ini meminta langsung kepada Pilatus untuk mengambil mayat Yesus, menurunkannya sendiri dan menguburkannya di dalam kuburan miliknya. Padahal Yusuf tahu konsekuensinya yang ia hadapi sewaktu menurunkan mayat Yesus, yaitu ia akan menjadi najis selama 7 hari. Hal ini tercatat di Bilangan 19 ayat 11-16. Dan jika hal ini terjadi, maka Yusuf tidak dapat mengikuti perayaan Paskah. Selain itu, Yusuf juga akan mendapat ancaman, baik di dalam pekerjaannya maupun nyawanya, karena masih membela Tuhan Yesus, sekalipun Yusuf melihat bahwa Yesus telah mati. Nah, jika kita lihat karakter Yusuf dengan Petrus, maka kita melihat ada perbandingan yang terlihat jelas sekali. Ketika kita melihat Petrus terlihat banyak tampil di depan dan bahkan mengatakan bahwa ia bersedia mati dengan Yesus. Tetapi Petrus malah menyangkali Tuhannya sendiri. Sedangkan Yusuf adalah orang yang tidak banyak bicara, tetapi ia rela berkorban demi Tuhan Yesus, karena telah melihat teladan pengorbanan itu sendiri dari Tuhan Yesus. Semua dilakukan Yusuf karena kasihnya kepada Tuhan Yesus. Saudara, pengorbanan Tuhan Yesus memiliki dampak yang sangat besar bagi Yusuf, dan saya percaya itu pun juga berdampak
bagi saya dan saudara sekalian. Kita dapat berkorban bagi orang-orang yang kita kasihi karena atas dasar cinta kasih kepada orang-orang yang kita kasihi tentunya. Namun lebih ajaibnya lagi adalah ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka kasih Kristus itu memampukan kita untuk dapat berkorban lagi bagi musuh-musuh kita. Saudara sekalian, besar harapan saya agar kita dapat berkorban bagi Allah dan sesama bukan dari sudut pandang untuk menghitung untung dan rugi, tetapi karena kasih Allah yang telah menyucikan hati kita agar kita dapat mengerjakan pekerjaan Allah di dalam dunia ini. Semuanya demi satu tujuan, agar semua orang dapat percaya dan melihat Kristus yang disalibkan, yang melambangkan jalan penebusan, agar setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ditebus dan dikuduskannya, serta memperoleh hidup yang kekal. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami diingatkan kembali akan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan serta menguatkan kami tentang betapa pentingnya bagi kami untuk selalu membangun spiritualitas kami di dalam Tuhan Yesus. Tuhan, kami sadar bahwa kami lemah dan terbatas. Maka dari itu kami memohon agar kiranya Allah Roh Kudus senantiasa memampukan kami agar kami dapat melaksanakan firman ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.